Oke, sekarang kita akan mencoba menjalankan seri di iPhone 3GS dan di iPad 2. Seperti yang kita tahu, sementara ini tuh seri itu yang originalnya tuh bisa jalannya tuh hanya di iPhone 4S ya. Tapi ini saya udah menginstalnya di iPhone 3GS dan iPad 2 dan kita lihat hasilnya apakah mirip seperti yang di iPhone 4S atau apakah benar-benar sama atau beda jauh. Oke? Saya akan mencobanya. Saya taruh di sini. Hi Siri. Hi there. Who am I? Your Imam Sibtar Joe. Helmi from Ansaya. Petra Beauty Karunia. That's what you told me anyway. Where am I? Generating location. Imam Sibtar Joe. Helmi from Ansaya. Petra Beauty Karunia. This is your location. What's the weather for today? Please wait while I check that. Here is today's forecast for Bandung, Indonesia. Oke, udah kita lihat nih. Ini beberapa hal yang dapat kita lakukan di iPhone 4S dan dapat juga dilakukan ternyata di seri yang ada di iPhone 3GS ini. Benar-benar sama persis. Oke, saya akan mencoba hal yang lain. Saya akan mencoba mengirim SMS. Oke. Send a message to Petra. Sorry, I did not find a match in your phone book. Wah, ini kurang kedengeran kayaknya nih. Cobain lagi. Send a message to Petra. Sorry, I did not find a match in your phone book. Wah, agak susah nih. Kayaknya nama saya memang agak susah ya. Coba kita coba lagi. Send a message to Helmi. Sorry, I did not find a match in your phone book. Kita coba sekali lagi. Send a message to Petra. Sorry, I did not find a match in your phone book. Nah, mungkin karena memang nama saya agak susah gitu ya, mungkin untuk diajak. Tapi saya udah pernah mencoba untuk kirim SMS ini memang bisa berjalan seperti di iPhone 4S. Ketika saya udah menyebutkan send a message to Petra, nanti dia akan what do you want to say? Misal saya ngomong I love you, nanti dia kasih konfirmasi do you want to send it? Kita bisa cancel or send. Misalnya kita send, nanti dia akan mengirim pesan ke handphone Petra seperti itu. Sekarang kita akan coba yang lain. Sekarang dari handphone saya akan mengirim ke sini. Nanti kita lihat melihat SMS baru yang baru masuk. Oke. Di handphone saya akan mengirim sesuatu. Saya akan mengirim kalimat I love you. Saya kirim. Kita lihat progres. Oke. Masuk SMS baru. Oke. Sekarang saya akan coba membaca SMS baru. Read my new SMS. Your new SMS sounds like a plan. Kayaknya kata-katanya kita rubah deh. Read my new message. Sorry, I don't have access to that document. Oh, ternyata
di iPhone 3GS itu tidak bisa membaca SMS baru karena katanya dia nggak punya hak akses untuk ke dokumen message itu. Saya udah pernah mencobanya di iPhone 4S dan itu dapat berjalan dengan baik. Ternyata di iPhone 3GS tidak begitu. Oke. Nah, kita udah melihat ternyata ada memang beberapa fitur yang terbatas di sini. Ada beberapa yang memang tidak punya hak untuk mengaksesnya. Salah satu contoh ada lagi seperti remind me, atau misalnya ada lagi set up a meeting. Misal kalau saya misalnya untuk hari esok, misal saya ada sebuah meeting di iPhone 4S, saya dapat melakukan set up a meeting for tomorrow at 7 PM misal. Nah, kalau di sini dia nggak punya akses juga untuk melakukan hal itu. Oke, akan kita coba sekarang. Kita lihat. Set up a meeting for tomorrow at 6 AM. Cannot set meta predicates. Nah, dia bilang cannot set meta predicates. Dia nggak punya akses untuk ke sana. Oke. Nah, ada banyak fitur lagi yang dapat kita lakukan. Sebagai contoh, saya akan mengecek email. Kita coba apakah bisa atau tidak di iPhone 3GS ini, oke. Check email. Let me check your mail. Okay, here is what I found. Oke, ternyata Siri yang ada di iPhone 3GS ini dapat melakukan pengecekan email ya, seperti yang kita udah lihat sekarang. Sekarang saya akan mencoba command yang lain ya, yang remind me akan kita coba, oke. Remind me to go to the campus. When would you like to be reminded? Tomorrow. Sorry, I didn't understand that. Oke, kayaknya kita harus coba sekali lagi, oke. Kayaknya tadi waktu saya ngomong tomorrow mungkin dia ada nggak bisa ngerti itu mungkin ya, entah karena kata-kata saya, entah karena memang yang nggak sempurna. Kita coba sekali lagi. Remind me to go to the campus. When should I remind you? Tomorrow. Sorry, I didn't understand that. Oh, ternyata kayaknya memang nggak bisa kayaknya ya untuk melakukan reminding gitu. Oke, sekarang kita akan mencoba command yang lain. Saya di sini udah punya listnya. Saya akan mencoba satu-satu. Misal saya akan mencoba jam, waktu. Oke, saya akan menanyakan kepada Siri di iPhone 3GS ini, waktu sekarang jam berapa? What time is it now? It is 12:56 a.m. Oke, dia menjawab dengan benar. Sekarang saya akan mencoba what time is it now, tapi di negara tertentu. Oke, ini kan kita di Indonesia kalau kita hanya berbicara what time is it now. Tapi sekarang saya akan mencoba spesifik di negara tertentu, misal di United States, misal, oke. Saya akan bertanya sekarang. What time is it now in the United States? I'm sorry, but I don't have a time for this request. Ternyata dia nggak punya informasi waktu tentang negara yang saya tadi udah minta ke Siri. Ternyata. Mungkin ini salah satu weakness dari Siri dari iPhone 3GS ini yang saya pasang ini. Sekarang saya akan mencoba yang lain. Misal saya akan mencoba play music misal. Misal saya akan mencoba Lady Gaga misal untuk dimainkan musiknya. Oke. Play Lady Gaga. Okay, starting your song now.
Find nearby restaurant. Found 20 restaurants results. 14 of them are fairly close to you. Oke, kita lihat ada restoran nih yang udah kelis di sini. Ada Bumbu Desa di Laswi, ada Atmosfer, ada Bandung Supermall, ada Batagoriri, ada mie bakso Akung. Nah, untuk fitur yang satu ini, saya udah mencobanya di iPhone 4S. Ternyata ini nggak bisa, masih nggak mendukung fitur ini. Nah, ternyata untuk Siri yang ada di iPhone 3GS ini udah mendukung nih. Entah seperti apa nih, mengapa ini bisa support gitu. Entah melakukan apa tuh si hackernya yang ngebuat ini. Nah, ini salah satu keunggulan yang ada iPhone 3GS ini. Oke. Nah, kita udah mencoba banyak fitur di sini dan udah terbukti bahwa ternyata iPhone 3GS juga dapat melakukan hal yang hampir serupa dengan apa yang dapat dilakukan Siri di iPhone 4S. Oke. Nah, sekarang di sini saya ada iPad, di mana iPad ini sudah tertanam Siri juga. Sekarang untuk memastikannya, untuk biar kita yakin bahwa Siri ini bisa berjalan juga di iPad, saya akan mendemonstrasikannya, oke? Saya akan mendemonstrasikannya di sini. Saya terangin dulu. Oke. Oke. Saya akan mencobanya sekarang. Beberapa perintah yang ada di sini. What's the weather for today? Here is today's forecast for Bandung, Indonesia. Oke, bisa kita lihat ternyata memang bisa juga ya muncul forecastnya. Nah, misal sekarang saya akan melakukan hal lain yang tadi nggak ada. Misal saya mau bertanya soal presiden. Saya mau bertanya soal presiden, misal presiden Indonesia mungkin ya. Tahu atau nggak di Siri nih yang ada di iPad 2 ini? Kita coba. Who is the president of Indonesia? This might answer your question. Oke, kita lihat Indonesia President Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, diperdekat Susilo Bambang Yudhoyono. Dan ada informasi yang lainnya juga. Oke, sekarang saya akan mencoba yang lainnya seperti mengetahui berapa banyak hari sampai Natal misalnya. Saya akan mencobanya. How many days until Christmas? This might answer your question. Oke, kita lihat days until Christmas Day ada 245 hari ternyata. Ternyata dia bisa tahu juga nih. Oke. Nah, sekarang saya mau coba yang lain. Misal saya akan mencoba perintah display me a picture of siapa gitu misal. Misal saya mau mencari picture Osama bin Laden misal. Atau misal Barack Obama, bebas, oke. Sekarang saya akan mencobanya. Display me a picture of Osama bin Laden. Searching for an image of Osama bin Laden. Oke. Ternyata dia dapat menemukannya ya, dapat menemukan gambar dari Osama bin Laden ini, oke. Nah, sekarang saya ingin mencobanya fitur yang unik. Fitur yang saya akan bertanya random. Oke? Saya akan bertanya random. Apakah jawaban dia? Kita lihat. Do you love me? Yes, I love everyone. Wah, dia menjawab yes, I love everyone. Ternyata nggak cuma pertanyaan yang esensial saja, tapi pertanyaan yang random juga dia ternyata dapat menjawabnya. Oke, sekarang saya akan menanyakan hal yang lain. Will you marry me? I'm really sorry about this, but I can't take any requests right now. Wah, ini Please try again in a little while. kadang-kadang kalau seperti ini berarti ini lagi ada gangguan sama koneksi. Oke, sekarang kita akan mencobanya lagi. Will you marry me? Absolutely not. Wah, ternyata dia berbicara
Gak mau katanya tuh, gak mau. Sekarang saya akan menanyakan hal yang lain, misal when do you sleep? This might answer your question. Nothing has found for your Nah, query. ternyata nih nggak semuanya juga ya. Ternyata dia nggak bisa menemukannya nih. Nggak ngerti mungkin apa yang saya omongin di database, mungkin nggak ada ini kalau kita ngelihat informasi yang disampaikannya seperti ini. Oke, demikian demonstrasi kami. Kesimpulannya adalah dapat kita lihat bahwa ternyata selain di iPhone 4S, iPhone 3GS dapat melakukan conversation juga sama kita melalui Siri, dan ternyata iPad 2 juga dapat, meskipun mungkin dengan punya limitation sendiri-sendiri ya. Nah, tapi dapat kita simpulkan bahwa ternyata kalau misalnya kita ingin membeli iPhone 4S hanya karena Sirinya saja misal, tapi mahal kan tuh harga tuh. Nah, kita bisa mensiasatinya dengan membeli iPhone 3GS mungkin, tapi kita embed Siri di dalamnya, seperti itu. Nah, untuk tutorial bagaimana cara memasukkan Siri ke dalam iPhone 3GS atau iPad 2 ini, kalian dapat akses di dneals.com, dnealz.com. Oke? Ya, demikian tutorial dari saya. Untuk tutorial yang selanjutnya mungkin nanti kita akan membuat lagi entah Siri entah teknologi yang lain. Tunggu saja. Oke, terima kasih.